everyone. Oke, jangan lupa bahagia ya. Oke, kali ini saya masih akan membahas mengenai leadership ya. Tentu suatu bahasan yang sangat menarik. Ada beberapa paparan, terutama ada beberapa concern dari teman-teman sejawat kita mengenai leadership konsep ini. Oke, silakan disimak ya teman-teman. See you. Oke, thank you. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Yuk kita bincang-bincang lagi terkait leadership. Oke, kali ini akan saya coba membahas mengenai behavior atau perilaku seorang pemimpin. Ya. Nah, kalau kita bicara behavior atau perilaku berarti apa sih yang harus dirubah ya dari seorang pemimpin sehingga benar-benar menjadi seorang leadership yang mumpuni ya. Oke, jadi kalau kita bahas ya behavior apa sih yang harus dirubah dari seorang pemimpin sehingga menjadi seorang leadership yang mumpuni. 3 perubahan behavior yang mendasar ya teman-teman. Perilaku yang mendasar yang menggambarkan tantangan dalam membangun kepemimpinan sehari-hari ya, dengan masing-masing mewakili terobosan besar ya, terobosan besar dari cara-cara umum ya yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan besar ya untuk para pemimpinnya mempunyai behavior yang benar dan seharusnya dilakukan. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan ya. Jadi behavior yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan daripada memberikan jawaban teman-teman ya. Nah ini akan mencerminkan 3 fondasi manajemen lean ya. Bahwa setiap orang di setiap level harus membangun kemampuan baru ya. Bahwa orang-orang yang paling dekat dengan suatu masalah ya, terutama timnya yang ada di floor ya, mereka yang paling dekat dengan suatu masalah umumnya paling memahaminya, jadi mereka ini yang paling memahami. Dan bahwa salah satu tanggung jawab atau responsibility utama seorang leader adalah memberikan pembinaan ya, coaching yang efektif kepada tim mereka. Namun para leader seringkali melihat nilai utama mereka bagi organisasi ya sebagai memberikan jawaban teman-teman ya. Jadi mereka itu kebanyakan lebih suka memberikan jawaban, bukan menanyakan seperti itu. Sementara kita harus merubah behaviornya tadi ya. Behaviornya dari yang selama ini mungkin mereka berpikir bahwa seorang leader itu paling benar dari secara behavior itu memberikan jawaban, tapi ternyata memang kalau kita bicara leadership yang mumpuni itu kita bicaranya merubah behavior tadi, behavior di mana seorang leader harus menanyakan gitu ya, bukan memberikan jawaban. Bahkan beberapa orang mungkin berpikir itulah yang dimaksud dengan coaching ya, jadi memberikan jawaban itu coaching menurut mereka, tapi sebenarnya ini kurang tepat ya teman-teman. Mempelajari cara mendengar ya, listening ya, kemudian merenungkan dan trust the team ya, mempercayai tim di lapangan membutuhkan latihan dan waktu teman-teman. Tetapi pada akhirnya beberapa leader paling sukses nih ya, melepaskan gagasan bahwa mereka harus menjadi pusat pemecahan masalah. Seorang eksekutif senior nih ya, ini contoh di suatu perusahaan besar memberitahukan ya bahwa dia bersedia membiarkan timnya ya, jadi memberikan kebebasan timnya untuk mencoba ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka. Nah, dia bilang selama saya di sana untuk memberi mereka panduan yang mereka perlukan untuk mendapatkan solusi yang sebenarnya. Jadi senior eksekutif ini hanya
memberikan panduan-panduan saja. Ia akhirnya menyadari bahwa pertanyaannya lebih berharga. Jadi kalau yang namanya panduan-panduan kan memberikan jawaban ya, clue-clue jawabannya seperti apa. Ternyata dia akhirnya menyadari ya, senior eksekutif ini, bahwa pertanyaannya lebih berharga daripada jawabannya. Tapi memang butuh pelatihan dalam hal ini ya, dan repeating ya, pengulangan-pengulangan baginya untuk sampai ke sana. Jadi tidak satu kali one shot saja ya, memberikan pertanyaan seperti itu sehingga timnya akan berkembang sendiri untuk bergerak. Itu tidak bisa sekali saja seperti itu, tapi memang perlu do and do seperti itu ya, pelatihan dan juga pengulangan seperti itu. Kemudian yang kedua, behavior yang memang harus dirubah, yaitu dimana menggali akar masalah gitu ya. Root cause-nya itu lebih penting daripada mencari perbaikan yang cepat ya. Menggali masalah, akar masalahnya, bukan mencari perbaikannya apa nih ya, seperti itu ya. Jadi behavior yang dirubah sehingga menjadi lean leadership yang mumpuni harus merubah behavior menjadi seorang yang memang mencari penyebab masalahnya, akar masalahnya apa, root cause-nya apa, seperti itu. Menyadari bahwa ketika masalah tidak sepenuhnya diselesaikan, masalah tersebut pasti kembali ya. Jadi kalau kita berpikiran bagaimana mencari perbaikannya tetapi akar masalahnya enggak diselesaikan, ya pasti akan terjadi. Maksudnya hal yang sama akan terulang, masalah yang sama akan terulang ya teman-teman, seperti itu. Dan tentunya akan create ya, atau menciptakan waste ya, pemborosan ya, banyak pemborosan, baik pemborosan waktu, tenaga, seperti itu ya. Karena apa? Karena orang hanya berfokus mencari penyelesaian masalahnya, tapi tidak mencari penyebab akar masalahnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga kadang-kala seorang leader ya, yang mungkin belum bertransformasi dengan sempurna ya, atau menjalankan atau merubah behaviornya ya dalam memecahkan masalah ini, terbawa arus juga gitu ya, terbawa arus. Jadi lebih banyak bagaimana memecahkan masalahnya, karena mungkin melihat dari key performance indicator ya yang harus tercapai, apalagi dikejar deadline gitu ya. Misalnya Anda dalam 3 bulan berturut-turut harus mempunyai performance di atas target, karena kalau tidak di atas target maka dikatakan fail atau gagal, seperti itu. Nah, kadangkala ya beberapa leader itu berpikiran seperti itu, bagaimana secara cepat mencari penyebab masalahnya, sementara secara cepat bagaimana menyelesaikan masalah, bukan mencari akar masalahnya, seperti itu ya. Nah, ini behavior yang kadangkala sangat susah dirubahnya gitu ya. Saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman, oke, mari kita mulai merubah behaviornya tadi, yaitu mencari akar penyebabnya, bukan bagaimana menyelesaikan masalahnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada cerita lagi nih, ada history juga terkait memecahkan akar masalah dan atau bagaimana menyelesaikan masalah, seperti itu. Ini ada salah satu contoh nih, ada cerita seorang supervisor construction gitu ya, sama yang menangani maintenance dari utility maintenance. Setiap menit tim saya tidak mengerjakan panggilan servicing ya, adalah pekerjaan yang